Hakim yang kami muliakan, penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan, segala puji atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan lindungannya, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melanjutkan persidangan dalam perkara atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Selanjutnya dengan kerendahan hati, perkenankan kami kiranya untuk menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun dan menyampaikan jawaban penuntut umum atau replik atas pembelaan yang telah disampaikan baik oleh tim penasihat hukum terdakwa maupun oleh terdakwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025. Sebagai bagian dari alat negara yang bertugas sebagai penegak hukum, khususnya mengemban tugas di bidang penuntutan terhadap perkara tindak pidana dan senantiasa mendambakan tegaknya hukum dan keadilan di negara yang semata-mata kita cintai ini. Sejak awal penuntut umum menyadari sepenuhnya bahwa kesimpulan akhir terhadap upaya mencari keadilan yang hakiki dan yang telah sama-sama diperjuangkan dengan gigih tanpa mengenal lelah baik oleh tim penasihat hukum maupun oleh penuntut umum pasti hasilnya akan bertentangan. Ini adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dinaifkan karena sejak dini penuntut umum sebagai wakil negara dan tim penasihat hukum dalam posisi sebagai wakil dari terdakwa memiliki cara pendekatan dan strategi serta teknik yang berbeda dalam mengungkap fakta di dalam persidangan, yang mana justru telah menggambarkan ciri khas jati diri masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Perbedaan persepsi terhadap sisi lain telah memperkaya kasanah pengalaman kita dalam penegakan hukum yang bersendikan keadilan dan kebenaran. Dalam jawaban atas pembelaan dari terdakwa maupun penasihat hukum ini, kami penuntut umum akan meluruskan sudut pandang penasihat hukum terhadap fakta persidangan. Penuntut umum akan berusaha semaksimal mungkin dan seobjektif mungkin dalam menilai fakta-fakta dan alat bukti yang sah di persidangan. Terhadap pokok-pokok pembelaan yang telah disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa dan terdakwa tersebut, untuk poin-poin pembelaan yang disusun oleh tim penasihat hukum maupun pembelaan yang disusun oleh terdakwa secara pribadi yang secara substansi sama, maka penuntut umum akan menanggapinya secara bersama-sama. Selanjutnya penuntut umum akan menyampaikan jawaban berdasarkan tuntutan penuntut umum yang sebenarnya dan telah disusun secara komprehensif berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana dihadirkan di persidangan. Khususnya yang telah terangkum pada bagian fakta hukum dan analisa yuridis tuntutan penuntut umum sebagai berikut. 1. Terhadap dalil penasihat hukum maupun terdakwa yang menyatakan perkara korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa termasuk dalam hal penetapan tersangka adalah bentuk kriminalisasi dan politisasi karena terdakwa pernah menjadi tim sukses dari kubu politik yang berseberangan dengan penguasa. Jawaban penuntut umum, penyidik maupun penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah diberi wewenang oleh perundang-undangan untuk melakukan proses penyidikan dan penuntutan tentunya telah bekerja secara profesional dalam proses penanganan suatu perkara khusus untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka telah melalui serangkaian tahapan penyelidikan dan penyidikan, mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan barang bukti, hingga ditemukan alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP. Barulah seorang dapat dijadikan tersangka, sehingga penetapan tersangka dalam perkara ini telah dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan. Terlebih pihak terdakwa maupun penasihat hukum sebelumnya telah mengajukan proses pra-peradilan untuk menguji legalitas keabsahan tindakan penyidikan dalam hal penangkapan, penahanan, penyitaan, serta penetapan tersangka. Dalam putusannya Majelis Hakim Pra-Peradilan menilai penetapan tersangka terhadap Thomas Trikasih Lembong telah sesuai dengan prosedur dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan persyaratan penetapan tersangka. Sehingga dalam kesimpulan akhirnya Majelis Hakim menilai langkah penegak hukum yang diambil penyidik Kejaksaan Republik Indonesia telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam hukum acara pidana. Atas dasar fakta hukum terhadap materi pembelaan terdakwa yang menyatakan perkara korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa termasuk penetapan sebagai tersangka adalah bentuk kriminalisasi dan politisasi adalah sebagai sangat tidak benar dan tidak berdasar dan hanya merupakan klaim sepihak dari terdakwa yang tidak dapat dibuktikan kebenaran dalam persidangan. Dalam perkara akuo, penyidik maupun penuntut umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan proses penyelidikan dan penuntutan telah melakukan proses penyelidikan dan penuntutan secara profesional. 2. Terhadap dalil penasihat hukum ataupun terdakwa
yang menyatakan penuntut umum tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan LHP BPKP maupun kertas kerja auditor BPKP kepada terdakwa sehingga merupakan pelanggaran serius terhadap hak terdakwa. Jawaban penuntut umum bahwa berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP, beban pembuktian dalam perkara tindak pidana ada pada penuntut umum karena KUHP menganut teori pembuktian negatif atau negatif Wetterlitz. Hal ini sejalan dengan asas actori incumi onus probandi yang artinya siapa yang menuntut maka dia yang membuktikan. Sedangkan dalam pasal 66 KUHP ditegaskan bahwa tersangka dan terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 4, turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum dan seterusnya. Dan dalam penjelasan pasal 143 ayat 4, surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara. Namun pasal 143 ayat 4 KUHP tidak menyebutkan beserta alat bukti ceki LHP BPKP RI. Bahwa dalam perkara Aquo, laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana perkara korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 nomor PE 03 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia merupakan salah satu alat bukti surat sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat 1 KUHP huruf C, yang selanjutnya atas alat bukti surat tersebut akan dijelaskan secara jelas dan lengkap oleh ahli BPKP saat agenda persidangan pemeriksaan ahli. Bahwa kedudukan alat bukti surat sebagaimana diatur pasal 184 ayat 1 huruf C KUHP berupa LHP BPKP merupakan salah satu dasar bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa, sehingga penuntut umumlah yang memiliki kepentingan dan kewajiban untuk menjaga keabsahannya atas alat bukti tersebut, termasuk mencegah adanya pihak-pihak lain yang dapat menggunakan alat bukti LHP BPKP tersebut di luar kepentingan penuntutan dan pembuktian di persidangan. Atas dasar tersebut, penuntut umum sejak dari awal persidangan telah menyampaikan bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku, penuntut umum telah tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan alat bukti surat berupa LHP maupun kertas kerja BPKP RI kepada terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa. Namun atas ikat baik penuntut umum, kami telah menyerahkan LHP BPKP 1 minggu sebelum pemeriksaan ahli dari BPKP. Sehingga materi pembelaan terdakwa yang menyatakan penuntut umum telah melakukan pelanggaran serius terhadap hak terdakwa karena tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan LHP BPKP dan kertas kerja auditor BPKP adalah sangat tidak benar dan pernyataan yang sangat berlebihan dari terdakwa. Terkait dengan dalil penuntut umum maupun penasihat hukum yang menyatakan tidak ada niat jahat atau kesepakatan jahat mens rea dan kesamaan tindak actus reus yang dilakukan oleh terdakwa Thomas Trikasi Lembong bersama-sama dengan saksi Charles Sitorus dan para saksi dari 8 perusahaan PGR staf perwakilan Kebun Tebu Mas. Tidak pernah ada kesepakatan, persekongkolan dan atau permufakatan jahat antara terdakwa Thomas Trikasi Lembong dengan saksi Charles Sitorus dan para saksi dari 8 perusahaan gula rafinasi serta perwakilan PT Kebun Tebu Mas dalam rangkaian proses penerbitan PI yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Terdakwa Thomas Trikasi Lembong tidak pernah memberikan perintah kepada pihak manapun untuk menunjuk 8 PGR dan Kebun Tebu Mas sebagai produsen gula dalam negeri yang harus bekerjasama dengan PT PPI. Serta terdakwa Thomas Trikasi Lembong tidak pernah memerintahkan kepada pihak manapun untuk menunjuk langsung distributor. Terdakwa Thomas Trikasi Lembong tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan arahan serta tidak juga mendapatkan laporan terkait kerjasama yang dilakukan oleh dan antara PT PPI dengan 8 perusahaan gula rafinasi maupun PT PPI dengan PT Kebun Mas sehubungan dengan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional. Jawaban penuntut umum berdasarkan keterangan ahli ADCAT Ganjar Laksmana Bonaparte yang pada pokoknya menerangkan unsur melawan hukum dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor harus dibuktikan dengan adanya niat jahat atau mens rea. Ketika seorang menyimpangi peraturan, niat jahat atau mens rea dibuktikan dengan doktrin Willens and Wetten yang diterjemahkan bahwa pelaku mengetahui perbuatan itu dan menghendakinya, sehingga pelaku mengetahui perbuatannya dilarang. Niat jahat atau mens rea bisa dilihat dari serangkaian perbuatan yang dari awal hingga akhir sehingga tampak wujud suatu perbuatan.